welcome back to my YouTube channel. So hari ini aku sedang berada di kampus tercinta ini, yaitu SKIE Unisa Duguna Business School yang berada di Jalan Haji Batrong, Jakarta Selatan. Kenapa? Karena hari ini ada acara kuliah umum bersama dengan narasumber kita, yaitu Ibu Christina Aryani. Mau tahu kegiatan serunya? Sebelum itu jangan lupa untuk subscribe, like, comment, share, dan nyalain post notification-nya di bawah sini ya guys. So, stay tuned! Sumber daya kita, tingkatkan daya tukai cita menuju makmur sejahtera. Sekolah tinggi ilmu ekonomi Unisa Duguna berkarya mengabdi untuk negeri, cendekia dalam pekerti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat datang di acara kuliah umum dengan judul Hoax Pemilih Muda dan Tantangan Pemilu 2024 yang diselenggarakan di STIE Unisa Duguna. Pada kesempatan kali ini, acara akan dilaksanakan dengan menghadirkan anggota DPR RI yaitu Ibu Christina Aryani SESHMH selaku narasumber kita pada pagi hari ini. Beri tepuk tangan untuk narasumber kita yang luar biasa. Tak lupa saya ucapkan selamat datang kepada Bapak Reza Suryasa SEMM selaku Ketua STIE Unisa Duguna, Bapak Abe Kristono SEMM selaku Ketua Program Studi Ekonomi, Bapak Dr. Iman Hairudin SEMT selaku Ketua Program Studi Manajemen, Bapak Erwin Rashid SDMM selaku Ketua Program Studi D3 Digital Marketing, serta Bapak Alfonsus Biose SEMM selaku Kepala Bidang Kemahasiswaan, dan juga para jajaran dosen yang lainnya. Tak kenal maka kata sayang, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Sheila Akila Anwar yang bertugas sebagai MC pada hari ini. Baik, para dosen yang saya hormati serta teman-teman semua, agar acara kita berjalan lancar hari ini, marilah kita memanjatkan doa sesuai dengan agama dan keyakinannya masing-masing. Berdoa, dimulai. Berdoa selesai. Yang terhormat Bapak Reza Suryansyah, SEMM, pelaku pimpinan STIE Unisa Duguna Business School, dan yang saya hormati Ibu Christina Aryani, SHMH dari Komisi 1 Badan Legislasi DPR RI. Dan juga yang terhormat Kepala Kemahasiswaan Bapak Alfonsius Besai, SEMM, dan yang saya hormati Kepala Prodi S1 Ekonomi Bapak Abe Kristono SEMM, dan yang saya hormati Kepala Prodi D3 Digital Marketing Bapak Erwin Rashid STMM, dan juga seluruh mahasiswa UBS yang saya banggakan yang sudah bersemangat hadir mengikuti kegiatan kuliah umum dengan tema Hoax Pemilih Muda dan Pemilu di tahun 2024. Saya berharap dengan adanya kegiatan ini seluruh mahasiswa dapat lebih mengetahui apa itu hoax, bagaimana cara menyikapinya, dan bagaimana cara menghindari adanya hoax. Dan tentunya saya berharap kita sebagai pemilih muda harus menggunakan hak suara kita sebaik mungkin untuk
nanti di tahun 2024 sebagai pemilih pemimpin kita untuk 5 tahun ke depan. Dan saya juga berharap seluruh mahasiswa dapat mengikuti kegiatan ini dengan tertib dan juga mendengarkan dengan baik. Semoga kegiatan ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan juga kita mendapatkan ilmu yang baru. Ini dari saya cukup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan dari Ketua Pimpinan STIE Unisaduguna kepada Bapak Reza Suryansyah SEMM, kami persilakan. Selamat pagi semuanya para mahasiswa, dengan terhormat Ibu kita, Bu Kristina hari ini dari Dewan yang terhormat kita dalam hari ini kami mengucapkan banyak terima kasih atas setiap waktu Ibu bisa sharing dan berbagi ilmu serta pengalaman kepada kita semua. Kepada mahasiswa, jangan lupa hari ini adalah hari yang sangat spesial ya. Kita sangat beruntung dapat tamu yang terhormat ya untuk bisa menambah ilmu wawasan kita mengenai terutama dalam topiknya hari ini sangat menarik di luar hoax adalah pemilu muda dan pemilu 2024. Saya tidak tahu apakah kalian sudah menyadarinya bahwa kalian mungkin sebagian besar adalah akan ikut pemilu yang pertama kali karena 5 tahun yang lalu mungkin masih SMP kali ya. SMP atau SMA ya? Mungkin ya, kira-kira begitu. Nah, jadi ini adalah sangat menarik karena tahun ini kita sudah mulai tahun pemilu lagi dan di sana nanti ada banyak pemilu itu ada istilahnya banyaklah kondisi-kondisi yang ada. Nah, bagaimana kita sebagai cendikia, sebagai mahasiswa kita menyikapinya, gimana cara kita aktif, proaktif dengan baik dan sesuai dengan Unisaduguna ya. Termasukkan Ibu di kita sendiri singkat Unisaduguna mungkin Ibu baru pertama kali dengar mungkin betul. Jadi Unisaduguna itu salah satu lembaga dari Yayasan Bank Bayang 66. Bank Bayang 66 itu terdiri dari 40 anggota para alumni ITB tahun 66 masuk Bapak Rizal Bakri dari situ dan Pak Bin dan lain-lainnya. Mereka setelah jadi orang membentuk yayasan untuk bisa berkontribusi kepada bangsa dan ada keagamaan, sosial dan juga pendidikan dengan nama Unisaduguna. Nah, mereka menciptakan Unisaduguna itu kalau bahasa ininya Noble Scholar. Nah, jadi Unisaduguna itu adalah cendikia yang berbudi luhur. Nah, jadi memang diharapkan para mahasiswa UBS di sini, kalau kita UBS Bu, jadi Unisaduguna Business School, ibunya. Nah, nanti ke depan setelah menjadi lulusan untuk bersikap selama kalian berkuliah menjadi mahasiswa yang Unisaduguna cendikia tapi berbudi luhur. Jadi bisa berguna bagi diri sendiri, bagi keluarga, maupun bagi bangsa. Oke, tidak berpanjang-panjang waktu dengan terbatas. Sekali lagi, terima kasih pada Ibu, terima kasih kepada panitia hari ini semua, pada Reza sebagai moderator, Reza juga alumni kita Ibu. Sekarang sudah jadi top. Juga para mahasiswa ya, mudah-mudahan hari ini sukses dan lancar dan mendapatkan ilmu serta manfaat buat kita semua ya. Oke, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Aduh, kalau masih banget kalau misalnya selamat pagi tuh bilangnya pagi luar biasa gitu ya. Selamat pagi semuanya. Pagi luar biasa. Sekali lagi selamat pagi semuanya. Pagi luar biasa. Oke, tepuk tangan dulu buat semuanya. Selamat datang di acara kuliah umum bersama anggota DPR RI. Sebelumnya dan udah tahu belum siapa nih narasumber Ibu cantik di depan ini? Ibu siapa? Ibu Kristina. Ada namanya itu Mas. Betul sekali, Ibu Kristina Aryani SESMMN. Oke, nah Kita akan lihat sedikit soal pentingnya politik, lalu juga demografi pemilih, tantangan pemilu, money politik, hoax, dan juga sedikit tentang DPR supaya lebih memahami. Lanjut, generasi muda. Jadi nggak bisa dinegasikan nih, generasi muda ini bagian penting dalam masyarakat. Perannya sangat-sangat strategis untuk apa? Membentuk masa depan bangsa. Jadi kalian di sini menempuh pendidikan itu kita bisa bilang on the right track ya. Karena kedepannya tanpa pendidikan susah. Saya sudah buktikan itu sendiri. Kalau kita nggak punya background pendidikan, masa depan kita tuh sudah seperti terpatri. Paling mentok kita bisa jadi apa. Tapi dengan pendidikan itu membuka semua kesempatan pada kita. Punya peran sangat penting dalam mewujudkan demokrasi. Presiden Soekarno ketika dia mulai berpikir soal konsep kebangsaan, ketika dia mulai berpikir bahwa Indonesia ini lebih dari Jawa sentris, itu usianya sangat muda. Jadi sebetulnya
tidak ada batasan umur. Kalian sekarang juga sudah mulai bisa mengambil peranan yang lebih. Nah, tapi ini dia nih situasi saat ini, Mas Reza. Generasi muda sering dianggap kelompok yang paling tidak peduli dengan persoalan politik. Gak minat sama sekali. Dan tingkat kepercayaannya juga rendah kepada lembaga politik. Rendahnya tingkat kesadaran ini menjadi masalah. Dan mereka juga sebetulnya jadi kurang tahu gimana ya kalau ada mungkin 1-2 yang punya interest ya, yang punya ketertarikan, tapi belum paham gimana sih caranya kita bisa berpartisipasi dalam urusan politik. Padahal saat ini kalian punya sesuatu yang saya tidak punya waktu saya dulu. Waktu Pak Alfons dulu nggak punya. Akses terhadap informasi. Gadget di tanganmu itu pintu pada semua akses informasi. Mau cari apa aja sekarang ada. Mau tahu apa aja sekarang ada. Nah, ini ada jajak pendapat Kompas. Jadi katanya 5 dari 10 responden muda itu jarang banget ngikutin pemberitaan politik. Bahkan nggak sedikit yang mengaku sama sekali tidak pernah. Hanya 21% yang mengaku terlibat dalam diskusi ataupun perdebatan politik di media sosial. 64,5% boro-boro nggak pernah ikut kegiatan sedikit pun yang diselenggarakan oleh perkumpulan politik. Lanjut, jadi anak muda ini memang terkenal apatis gitu ya. Apakah itu sesuatu yang salah? Tidak juga, mungkin belum tahu. Tapi harapannya kalau nanti sudah tahu, maka akan bisa lebih aktif lagi. By definition, politik itu interaksi antara pemerintah dan masyarakat dalam rangka pembuatan dan pelaksanaan keputusan. Jadi politik ini merupakan cara untuk membuat keputusan. Kalau kita mau ambil ininya ya, mau ambil pengertian singkatnya. Tentunya di situ ada peran-peran aktor-aktornya siapa? Ada pemerintah dan masyarakat. Karena sistem politik kita sistem representasi itu diwakili oleh DPR RI. Nah, ini ada satu filsuf dari Jerman. Dia bilang buta terburuk adalah buta politik. Karena orang yang buta politik nggak sadar keputusan-keputusan penting dalam hidupnya itu sebetulnya merupakan keputusan politik. Harga eceran tertinggi, obat, beras, harga kuota pulsa kita, harga bantuan sosial, dan lain-lain. Semua itu merupakan keputusan politik. Lanjut. Nah ini, cara berpartisipasi itu ada bermacam-macam. Mungkin kan kalian belum terpikir nih, saya mau jadi anggota DPRD, anggota DPR RI, belum terpikir saking ini. Tapi ada beberapa cara lain di mana kalian juga bisa mulai ikut berpartisipasi. Pertama, paling nggak ngeh dulu mengikuti berita-berita politik, isu-isu politik. Sekarang sebetulnya momentum yang tepat untuk itu, karena kita kan akan pilpres kan sebentar lagi. Jadi udah mulai tuh banyak sekali berita-berita di TV juga suka banyak diskusi, dialog, debat tentang isu-isu politik. Kalian bisa mulai menumbuhkan interest dengan mulai aja lihat-lihat. Kalau nonton TV kayaknya terlalu committed gitu, aduh banyak banget waktunya, lihat aja berita-berita scroll. Sekarang kan banyak sekali soal berita-berita politik di media sosial. Yang kedua, kalian punya kesempatan juga di kampus saat ini. Kalian bisa bergabung, mencalonkan diri sebagai pengurus. Paling nggak pertama ikut dari anggota, mungkin kemudian nanti bisa mulai mencalonkan diri sebagai pengurus. Itu penting kenapa? Karena disitulah caranya kalian mulai belajar berorganisasi. Negara ini organisasi juga, tapi organisasi yang lingkupnya besar. Kita untuk mulai dari mana? Dari kampus menjadi hal yang baik. Lalu nanti nih datang momennya untuk menggunakan hak pilih dalam pemilu. Nanti kalian kalau kita di DKI Jakarta itu milihnya presiden jelas, lalu DPR RI, DPR provinsi, dan DPD. Jadi ada 4. Kalau kita di daerah, misalnya di Jawa, Kalimantan, yang lain selain Indonesia, kita juga pilih DPRD kabupaten atau kota. Lalu juga bisa menjadi relawan. Jadi sebetulnya kesempatan seperti ini menjadi momentum yang baik kalau teman-teman ingin terlibat lebih lanjut. Dan terlibat dalam aktivisme perjuangan isu penting. Nah ini kalau sudah lebih mengerucut, kalian punya concern pada satu isu khusus gitu, nah kalian bisa mulai menjadi aktivis. Dan terakhir nanti boleh dong ikutan kontestasi pemilu, legislatif, ataupun juga pilkada. Sekarang kepala-kepala daerah banyak yang muda. 27 tahun sudah jadi kepala daerah, ada 30 tahun, dan lain-lain. Ini adalah beberapa tantangan pemilu 2024. Yang pertama adalah golput, yaitu tadi golput karena tidak mau pergi ke TPS, atau golput karena memang sudah merasa politik nggak penting, nggak ngaruh ke kehidupan gue, jadi nggak usah ikutan pakai hak pilih. Padahal tadi sudah disampaikan
seluruh keputusan-keputusan penting dalam kehidupanmu itu adalah hasil keputusan politik, ya kan? Semua, mau harga yang paling, kalau saya bilang harga beras, mungkin kalian belum terlalu concern dengan harga beras, yang di rumah orang tua pasti concern. Tapi kalau saya bilang harga kuota handphone, nah kalian pasti berpengaruh dong, karena langsung terkena gitu. Atau misalnya harga tuition, ya kan, uang sekolah dan lain-lain, itu terkena pada kalian. Yang kedua adalah money politik. Nanti kita akan khusus masuk ke sana. Nah, tadi politik identitas. Tadi kita sudah lihat ada pemilih emosional. Jadi kenyataannya isu SARA itu adalah isu yang paling mudah digunakan sebagai bensin. Jadi kalau kita mau bakar orang, paling gampang itu kenyataannya pakai isu SARA. Nah, inilah yang berujung kemudian pada polarisasi, pada tensi. Ingat waktu pemilu 2019, ya kan, adalah istilah kubu ini dan kubu itu, sampai kemudian presiden mikir sudah terpilih, ya sudah, untuk menyatukan ini kita bergabung dengan semua kontestan sebelumnya. Nah, kita harus cerdas nih menyikapi soal politik identitas ini. Yang perlu selalu kalian ingat, siapa tahu lupa gitu ya, negara ini tuh dibangun atas konsensus Bhinneka Tunggal Ika. Semua punya hak yang sama, semua punya peranan yang sama. Jadi nggak bisa tuh tiba-tiba dengan berjalannya waktu kemudian lupa gitu dengan fakta konsensus awal itu. Lihat iklan di sebelah kiri. Larangan bersolawat. Jadi kalau kita baca sekilas seperti itu, kesannya kan di daerah itu dilarang bersolawat. Panas dong orang-orang, masa solawat aja nggak boleh, katanya kayak gitu. Tapi setelah diklarifikasi, ternyata larangan adalah nama satu kota di daerah Banten situ, dan saat itu mereka mengadakan solawat. Jadi bikin dong tulisannya larangan bersolawat gitu. Tapi kalau orang di daerah lain ngelihatnya udah panas duluan, loh kok solawat aja dilarang. Nah jadi itu, kalau lihat sesuatu jangan langsung percaya, cek dan recheck dulu. Jadi mengapa sih orang kok mudah menyebarkan hoax? Yang pertama, ingin menjadi yang pertama menyebarkan informasi. Kadang-kadang kita dapat sesuatu, lalu wah ini menarik nih, kayaknya orang pasti tertarik. Karena pengen jadi yang pertama nih, langsung deh share ke semua WA group. Ada juga kalau ibu-ibu tuh banyak yang karena dia terlalu lama megang gadget ya, seharian gitu, nggak ada kerja ngapa-ngapain, akhirnya mulai sharing-sharing informasi. Mau yang informasi bagus, mau yang informasi hoax, itu semua di-share. Yang ketiga, ini banyak terjadi pada orang tua kita, khususnya ibu saya. Niat baik ingin menyebar informasi. Waktu COVID itu kan katanya ada temuan untuk mencegah COVID, makan inilah, minum itulah, segala itu paling cepat tuh nge-share di grup keluarga. Tapi kan belum tentu itu benar. Kalau masih COVID masih oke deh. Tapi kalau sampai ada orang jadi korban gara-gara itu, kan ujungnya masalah. Dan yang keempat jelas provokasi. Entah itu soal politik, SARA, persaingan dagang, dan lain-lain. Jadi kan banyak yang nggak tahu nih. Jadi saya sekaligus selalu setiap kali turun ketemu masyarakat ceritain. Karena banyak orang mikir DPR itu bangun jembatan, DPR itu bangun gedung. Enggak, itu tugas pemerintah, bukan tugas DPR. Tapi kalau misalnya kalian tinggal di pedalaman nih, kalian petani, lalu kalian tiap kali mau menjual hasil panen ke pasar butuh waktu 2 hari jalan kaki. Sampainya ke pasar, panenan kalian udah hancur lah ya, udah gak bagus lagi, harga jatuh, bla bla bla. Kalian mengaspirasikan ke anggota DPR-nya, tolong dong kami pengen punya jalan di daerah ini. Nah itu tugas si anggota DPR untuk menyampaikan ke pemerintah agar bisa dibangunkan. Jadi dia sebagai representasi kalian untuk menyampaikan aspirasi. Yang pertama legislasi. Legislasi itu membentuk undang-undang. Di negara kita hanya DPR dan Presiden yang punya kewenangan bentuk undang-undang. Passion saya memang bentuk undang-undang. Jadi saya sengaja milih pengen masuk DPR untuk bikin undang-undang. Saya sudah bikin undang-undang tindak pidana kekerasan seksual, undang-undang pelindungan data pribadi. Sekarang saya lagi revisi undang-undang ITE. Next term saya mau revisi undang-undang sistem peradilan pidana anak, dan ada beberapa undang-undang lagi. Tidak ada pertanyaan yang kesannya sepele. Oke, siap. Sebutkan nama, masih single apa enggak loh? Halo, selamat siang semuanya. Namanya siapa Mbak? Perkenalkan, nama saya Aurelia Putri. Saya dari Prodi Ekonomi Bisnis tahun angkatan 2021. Silakan. Mau nanya, bagaimana kita nih pemuda dapat menjadi lebih sadar akan hoax dan sumber berita yang dapat dipercaya sebelum mereka memutuskan suara mereka dalam pemilihan tahun ini. Terima kasih.
Halo, nama saya Frilia Sandra Islami dari program studi Ekonomi Bisnis angkatan tahun 2023. Pertanyaan saya, bagaimana pemilih muda dapat lebih kritis dalam menilai informasi yang mereka temui selama masa kampanye pemilu? Terima kasih. Jadi pertama kali ada sebetulnya hoax itu punya ciri-ciri. Jadi berita-berita hoax itu bisa menimbulkan emosi. Itu yang paling pertama. Kalau misalnya berita ini standar-standar aja kan kita tidak ada emosi. Tapi sesuatu berita yang kira-kira langsung membuat kita, loh kok begini sih? Kok begitu kayak tadi, larangan bersolawat, langsung panas orang. Nah itu biasanya berita-berita hoax. Jadi lihat dulu, kalau baca berita jangan langsung gampang terpancing emosi. Lalu cek, karena tadi ada banyak channelnya. Lihat dulu, ini pertama kali yang paling gampang, ini beritanya apa? Sekarang kan media online gampang sekali, semua orang bisa bikin media online. Kalian kalau mau bikin media online juga bisa. Bisa aja apa sih, aquaberita.com gitu, asal-asal aja nama-namanya. Nah lihat apakah ini kredibel apa enggak sumbernya, itu yang pertama bisa dilakukan. Lalu yang kedua, kalian bisa cek tadi melalui Mavindo, tadi ada Liputan 6 tadi, ada juga Kominfo, untuk melihat suatu berita itu hoax apa tidak. Atau kalian kalau mau berperan lebih lanjut lagi, kalian bisa melaporkan ketika melihat berita hoax. Jadi Kominfo juga punya aduan untuk melaporkan berita-berita hoax supaya bisa lebih cepat di take down. Jadi tiap hari itu mereka punya satgas yang kerjaannya memonitor dunia maya ini untuk melihat mana sih berita-berita hoax, karena berita hoax kan bisa menimbulkan keresahan masyarakat, pasti efeknya negatif. Dan itu kemudian langsung beritanya di take down, dibilangin sama platformnya, platform ada ini nih berita, coba di take down. Nah itu dilakukan. Kalau kalian melihat, kira-kira kalian pikir ini bisa menimbulkan keresahan, monggo jadi yang pertama untuk melaporkan. Itu kalian sudah contribute ya, udah melakukan sesuatu untuk hal baik. Lalu yang kedua yaitu harus mau riset. Jadi kalau melihat satu berita jangan take for granted, jangan main langsung percaya aja, dicek. Nah, suara kalian ini kan tadi sudah kita bilang betapa signifikannya, 54,65% tadi kan. Dan ini bisa menentukan arah ke depan pembangunan kita seperti apa. Tadi Mas Reza juga bilang, kalau anak muda di dalam bisa mempengaruhi kebijakan. Ini saya mau cerita sedikit soal anak muda di dalam. Semua itu perlu proses, tadi saya bilang. Banyak, ada beberapa yang saya kenal sendiri, anak-anak muda yang masuk di Komisi 1, terpilih di daerah pemilihannya. Jujur saja Mas Reza, biasanya nih mereka anak-anak pembesar, anak Kapolda, ya kan, anak politisi senior, dan lain-lain. Mereka sebelumnya mungkin belum punya kesempatan berorganisasi. Ada yang lagi sekolah di Inggris, tapi karena tiba-tiba pemilu, bapaknya maju, ibunya maju, adiknya maju, dia juga ikut maju dan terpilih. Jadi pas dia datang itu baru pulang lulus kuliah. Ternyata yang nggak enjoy di dalam, karena di dalam itu tidak seindah yang kita lihat dari luar. Rapat-rapatnya panjang, satu rapat bisa 3 jam, bisa 4 jam. Anak muda yang males. Kalian aja di sini saya ngomong 15 menit kan introsnya udah kemana-mana. Aduh ntar siang makan apa ya, abis ini ngopi bareng di mana ya, segala macam. Bayangin kalian 4 jam mesti manteng dengan mitra ngobrol hal-hal yang sifatnya substansif. Nggak kuat anak muda. Jadi pertama semangat, keren dong jadi anggota DPR nih, punya penang, ini susah banget dapetnya, makanya kadang-kadang saya pakai juga untuk memotivasi memotivasi anak muda ya. Tapi begitu duduk ternyata, wah kok nggak seperti ini bayanganku gitu. Kirain kan ngomong di TV, tampil, kelihatannya oke. Enggak, semuanya itu hanya one side of the story. Apalagi kalau udah bahas undang-undang. Banyak anggota DPR yang nggak kuat kalau bahas undang-undang. Udah kerjanya berdebat terus, mesti punya argumen yang sahih, mesti banyak baca data ya kan, ngelawan yang oposisinya seperti apa. Akhirnya mulai nggak datang, ya kan? Akhirnya berguguran. Ada yang datang cuma bawa handphone, bikin konten, hari ini aku rapat, abis itu dia pergi, kesel dong kita ngelihatnya. Padahal mereka punya potensi, mereka ini pinter gitu loh. Seharusnya bisa kontribut kayak yang Mas bilang tadi, tapi dia tidak kuat endurance-nya. Jadi itu yang perlu dilatih, itu yang perlu proses. Masuk ke organisasi, di sana kan nanti digodok. Kalian mulai merasakan, mulai dari yang organisasi mahasiswa dulu tadi, mulai ngerasakan gimana rapat, gimana berdebat, gimana musyawarah mufakat. Karena itu akan menjadi hal yang penting dan berguna nantinya. Mungkin itu ya, Amalia dan Afilia. Terima kasih. Gimana, sudah terjawab? Oke. Mungkin satu lagi ada yang ingin. Oke. Selamat siang, sebelumnya saya Siva Melani dari Prodi S1 Bisnis Manajemen Angkatan tahun 2022.
Jadi saya mau bertanya, apa dampak berita palsu atau hoax dalam konteks pemilu terhadap persepsi pemilih muda terhadap calon dan partai politik? Terima kasih. Katanya judul skripsi banget. Mbak Siva, nanti kalau penelitiannya udah selesai di-share ya. Nanti saya akan. Ya jelas hoax itu kan tujuannya untuk mempengaruhi, ya kan, untuk mempengaruhi membentuk persepsi, mempengaruhi, membuat orang membuat keputusan. Nah itu pasti yang sudah jelasnya gitu. Nah sekarang keputusannya pasti bisa merugikan orang yang terkena hoax itu. Bisa aja kan dibilang Mbak maju nih, misalnya dibilang, oh hati-hati loh kalau Mbak itu jadi nih anggota DPR nanti misalnya, atau bisa jadi wali kota, jadi bupati gitu, dia mau melarang ruang publik hijau gitu, karena katanya semua mau dibikin buat mau dibangun buat rumah kos-kosan untuk mendatangkan pendapatan asli daerah gitu misalnya. Nah orang yang senang olahraga kan kesel, langsung pilih, oh jangan sampai nih si Mbak jadi, nanti kita nggak bisa jogging semua, ya kan? Jadi langsung nggak dipilih. Nggak hanya di situ, ngajak teman-temannya, Mbak hati-hati loh, jangan ini ntar kalau jadi ntar begini-begini, jadi kita jangan pilih dia. Padahal Mbak ini mungkin punya konsep yang berbeda, yang punya konsep tadinya malah mungkin dia mau bikin ini, mau bikin itu, hal-hal yang bagus, tapi karena dia dihantam hoax, ya kan? Jadinya malah dirugikan. Nah kalian juga rugi, yang mungkin tadi programnya sepertinya harusnya bagus ya, dia bisa mendatangkan banyak hal, tapi karena sudah dipersepsikan demikian dan orang-orang kemakan dengan berita itu, ya semua sama-sama rugi. Yang ketawa yang justru ya penyebar hoax tadi. Jadi itu ya Mbak Siva. Sekarang aku yang mau nanya, tadi kan Ibu Kristina yang nanya-nanya ke aku, sekarang aku mau balikin nih. Aku mau nanya nih Bu, karena kan tadi kalau banyak yang bilang di gedung DPR itu kan emang rumahnya masyarakat. Nah tapi ketika anggota-anggota dewan udah terpilih itu kadang lupa tuh dengan janji-janjinya. Kadang kita masuk aja dipersulit, kita buat program aja dipersulit. Nah gimana tuh seandainya dari Ibu Kristina sendiri seperti apa dan gimana caranya kita sebagai anak muda, mungkin dari teman-teman BMST Unisada Guna atau dari organisasiku, atau nanti aku bisa mengajak anak-anak UBS untuk masuk atau bisa membuat program di dalam gedung DPR seperti itu. Oke, jadi pertama-tama lihat dulu, kalau janjinya terlalu muluk-muluk, gimana dia mau realisasiin? Ya kan, itu satu. Saya punya janji program dari awal sampai akhir itu saya udah tahu ini bisa tercapai. Jadi dengan kedudukan saya nanti saya bisa melakukan itu. Program-program yang tadi itu kan atas biaya sendiri, bukan biaya DPR gitu. Jadi kita sisihkan gaji kita untuk membiayakan program-program yang kita pikir, oh ini bisa sesuai dengan jalan kita. Jadi kalau Mas Reza datang dengan program proposal, ya belum tentu semua anggota DPR bisa, ya kan? Karena mungkin itu tidak sejalan, tidak inline dengan memang apa yang mereka ingin lakukan begitu mereka duduk di dalam. Itu satu. Kalau soal masuk ke gedung, pasti ya namanya rumah ya, rumah gedung ya, kita nggak usah ke gedung DPR lah. Ke tempat ini aja, apa namanya, ke kantor orang biasa aja pasti ada proses ya kan, mesti daftar, KTP udah janji apa enggak. Karena kejadian tuh cartridge printer kita hilang ya, jadi kita nggak tahu siapa yang ngambil, printernya juga nggak pernah dipakai, tapi cartridge-nya rupanya mahal, mungkin berapa ratus, 1 juta kali ya katanya ya. Jadi ada orang ternyata yang masuk ngambil, nah makanya sejak saat itu kan lebih diketatkan. Ada banyak juga orang yang kadang-kadang mondar-mandir gitu kan, nggak jelas. Jadi soal pengetatan. Tapi kalau misalnya memang ada janji, tinggal telepon aja, nanti kan di bawah, oh mau ketemu sama si ibu itu. Nanti Pamdal di bawah telepon, oh ini ada tamu gini, oh ya silakan masuk diantar, nggak masalah ya. Lalu kalau memang mau ketemu untuk menyampaikan aspirasi, ya itu ada prosesnya, bisa bersurat, aspirasinya mau kemana? Tadi misalnya soal pendidikan dan olahraga. Channel yang bisa diajukan ada 2. Bisa langsung ke komisi terkait, which is komisi 10 kalau pendidikan dan olahraga, atau misalnya mau ke anggota DPR yang mewakili kalian. Misalnya banyak yang minta tolong ke saya, padahal itu bukan urusan saya sebetulnya, tapi karena saya menjalankan fungsi penyampai aspirasi ini, ya saya harus teruskan. Contoh, saya ke Inggris, saya pasti ketemu diaspora, ketemu ke KBRI, rapat dengan ini, dan ketemu pelajar. Jadi pelajar yang dapat beasiswa dari LPDP, mereka menyampaikan, Bu ini gimana ya, tuition kita nih kurang sekarang katanya, karena biaya hidup naik, inflasi. Kemarin kan di Inggris waktu tahun lalu itu harga listrik gara-gara perang Ukraine kan gas mahal sekali, jadi mereka mulai merasa kesulitan. Nah mereka nyampein ke saya harus nyampein ke Komisi 11 yang memang mitra daripada Kementerian Keuangan yang punya program LPDP. Jadi itu kita teruskan, kita jadi kayak penyambung lidah seperti itu. Jadi bisa dipilih channel yang mau kalian tujukan mana. Kemarin itu juga ada program parlemen remaja ya.
Nah itu juga bisa tuh teman-teman ikutan itu untuk melihat langsung gimana sih environment di dalam, gimana sih kalau kita terlibat sebagai anggota parlemen. Mungkin itu Mas Reza. Oke, parlemen remaja. Tepuk tangan dulu dong. Berarti katanya nggak masalah gitu. Berarti abis ini aku perlu minta nomornya biar gampang nih masuk. Tapi ingat, saya bukan memfinance programnya. Nah makanya partai politik juga lebih intens lagi berusaha memperkenalkan diri, berusaha memperkenalkan program-programnya kepada anak muda. Kalau saya sih melihatnya begini, saya lebih suka untuk memberikan pendidikan politik dalam arti mencerahkan gitu loh. Ini loh kejadiannya seperti ini, kalian punya 56,45% yang bisa menentukan jalannya by choosing the right people to get in. Ya kan? Tapi kalau kalian milih mager, ya mungkin nanti yang milih siapa yang ekstremis lah yang masuk, ya kan? Atau milih yang santuy kayak gimana yang masuk, malah kalian kehilangan potensi untuk menaruh orang yang tepat. Karena kan kalian tadi tidak mudah dibohongi, ya kan? Biarpun kalian dengar hoax gimana, kalian bisa ngecek langsung, ini hoax apa enggak sih? Ini saya punya channel untuk ngecek, saya bisa memverifikasi berita. Kalian bisa melihat rekam jejak orang. Nah ini juga nih yang kalian mesti pastiin ya. Kadang-kadang kalian mungkin emosi lalu sharing, misalnya ngejawab di kolom siapa gitu ya soal sesuatu isu, marah-marah, itu jejak digitalnya it stays, ya kan? Kalian hapus atau gimana masih ada kadang-kadang. Nanti nih kalian lagi mau mencari pekerjaan, HRD-nya tinggal ngecek aja, ini orang orientasinya seperti apa sih? Apakah dia pernah mengutarakan hal-hal yang agak berbau ekstrim, atau apakah pernah memaki-maki, misalnya nih memaki-maki pimpinannya lah dulu, misalnya dia kuliah di mana, mohon maaf Pak ya, jadi misalnya apa gitu. Nah dia lihat, karena kan orang berpikir nanti kalau dia masuk dengan organisasi saya, sangat mungkin dia melakukan hal yang sama. Jadi jejak digital itu it matters ya, menjadi salah satu parameter untuk melihat anak muda sekarang sebelum masuk pekerjaan, sekaligus juga sistem layanan informasi keuangan. Jadi hati-hati kalau ngambil hutang. Jangan berhutang untuk hal-hal yang kesannya konsumtif gitu ya. Tapi paling enggak kalian janganlah jangan tidak mau tahu sama sekali dengan apa yang terjadi kepada negara kita gitu. Karena ini di tangan kalian, kedepannya kita kemana itu di tangan kalian. Dan yang kedua, nanti kita akan menghadapi kontestasi pemilu. Jumlah kalian yang signifikan itu akan sangat menentukan. Jadi gunakan hak pilih dengan bijak. Lalu tadi sudah tahu bagaimana cara membedakan informasi hoax, bagaimana cara riset, bagaimana mengecek rekam jejak, lakukan itu juga untuk menentukan keputusan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Naryani Muda Bekerja. Nah, demikian nih kegiatan kita, yaitu kuliah umum dengan judul hoax, pemilih muda, dan tantangan pemilu 2024. Yang pasti melalui kuliah umum yang kalian tonton bermanfaat dan juga dapat menginspirasi kalian yang menonton video ini. So sekali lagi, jangan lupa untuk subscribe, like, comment,
share video ini dan nyalain post notifikasinya agar melalui video ini dapat menginspirasi dan juga dapat menjadi berkah buat kalian semua yang menonton. So, see you on next video. Thank you. Bye bye.